Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari genetik, ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar, daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Jibril gagal, dihalangi oleh iblis karena iblis itu sudah oleh Allah disuruh meneliti bumi. Kenapa kok jin gagal, Banujan gagal? Iblis sebagai yang paling senior dari doktor langit, profesor langit, disuruh meneliti. Ketika iblis meneliti di bumi, waktu itu belum iblis dia fungsinya. Dia masih Kanzul Jannah, dia masih Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid, dia masih gelar-gelar paling tinggi, paling mulia ada pada dia. Dia paling senior di atasnya Jibril. Dia disuruh meneliti di bumi, tapi begitu dia sampai di bumi, Jibril merasa nikmat, iblis merasa nikmat dan tidak mau kembali ke langit. Karena dia sendiri punya ide bumi seharusnya dibeginikan. Karena dia tidak mau ke langit, Tuhan sendiri punya ide, akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat, terus gagal karena takut sama iblis, pekewo sama iblis. Mikael gagal, Israfil gagal, akhirnya Israel yang nekat ngambil tanah liat dari daerah Tangerang lah kira-kira. Supaya si kafir liberal tidak marah. Kalau saya disebut di luar Jawa Barat dia marah. Ya sudah, saya sebut Tangerang gitu aja, wilayah Banten gitu, daerah netral, daripada marah. Kan Tuhan tahu maksud saya lah. Terus bikin tapel itu jasad yang dibikin mirip seperti kesan Israel kepada Tuhan. Ada kepalanya, ada hidungnya. Kemudian setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun, kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan. Sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Nah, di burung tahu di Pak Ju mandu ini. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set, kepalanya terus terus mulutnya Adam ini baru yang hidup, kepalanya dong. Alhamdulillah, mulutnya Adam mengucapkan alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya dok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Terus hidup dadanya dan perut. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini?
bukunya. Kafir menengah kan coba menengah. Gitu mas kalian ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut sang hyang. Jadi kalau sang kuryang itu sang guru hyang. Jelas ya? Sang guru hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai sang kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis, Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togog. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya, dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap, ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok, ada bangsa lain cuma D, E, F tok, ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul nggak? Terserah, nggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembahyang, pas nyolong. Ya kan? Pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu ya. Tapi pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto, jadi besar, daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, dele gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, solusinya tadi ternyata Sukosrono Sumandi tidak mampu. Kita harus ngomong mengenai kemungkinan dari kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Maka sekarang ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As mau. Mau tak? Wes nggak Amr bin As, wes Gus Dur wes. Mau tak? Mau tak? Mau. Kalau nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah. Mbah Surip wes. Temani Mbah Surip seneng tak Mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul tak? Kalau saya ngomong gini katanya kelene, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah.
Akhirnya itu Rasulullah berapa ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu. Lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. Satu, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidup. Nah, itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu kesana, dia akan tetap kesana. 3 orang ojo takon, ini dari kitab apa aja? Ya kitab bahmu. Karena kita apa sebenarnya percaya jubun, nggak percaya buahmu. Nah, terakhir ini teman-teman sekalian, dari seluruh kemungkinan, karena Sukosrono Sumantri sekarang Tiwi Kromo saja, Kresno Duto saja, itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus siapa yang mau Tiwi Kromo itu? Anda menjadi seolah-olah besar, terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresno keluar dari keraton Astina, terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryudono dan adik-adiknya yang 99 orang, akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir, dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang berkapar-kapar di hutan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini kan big deal. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya, keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak, tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya. Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Wan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan. Tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Anda rasakan. Sekarang sedang turun itu, dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Saya melakukan itu. Jadi tanggal 28 September
jika dipiro saya akan nanggap wayang. Wayangnya bukan wayang seperti yang pernah Anda tonton. Dan wayang itu tidak seperti yang penghargaan UNESCO. Wayang itu bukan budaya folklore lisan. Wayang itu budaya sastra teks. Jadi wayang nanti jika dipiro 9 jam dari setengah 8 sampai jam 5 subuh, itu tidak bisa dikurangi satu kata pun. Fix seperti itu. Wiritannya atau mantranya sekitar 1 jam. Untuk apa? Loh, kok Cak Nun kok wayangan? Saya diperintah Allah untuk menjadi manusia Jawa. Saya tidak berani membantah. Dan kewajiban saya adalah mempelajari nenek moyang saya, mempelajari filosofi bangsa saya, supaya berguna untuk orang-orang seluruh dunia. Kalau saya Lombok, saya harus menjadi Lombok yang benar-benar Lombok, supaya saya berguna untuk gado-gado, berguna untuk lontong balap, berguna untuk yang lain. Betul tak? Jadi jangan salahkan kalau saya mendalami kelombokan saya, mendalami kejawaan saya. Dan jangan takut saya menjadi Jawa terus tidak Islam. Siapa bilang Jawa sama Islam itu sesuatu yang berbeda? Wayang itu 9 jam. Yang saya ambil adalah lakon yang belum pernah dipentaskan oleh siapapun, yaitu Seno Suci, bukan Bimo Suci. Seno Suci. Loh, untuk apa wayangan? Loh, ini sama dengan kalau NU Istighosah. Kok ruwet sampean? Sama dengan sampean silo esok-esok ala Gusti Allah utang kula mboten saged bayar. Apa to iku? Niatnya cuma itu. Jangan ngomong klenik ya, jangan ada yang ngomong klenik. Kecuali Anda bisa menjelaskan kepada saya apa kata klenik itu. Apa artinya klenik? Who can explain that? 29 my age. I am from the birthday of Jombang. Apa artinya klenik? Klenik itu apa artinya? Terangkan secara epistemologis. Ayo siapa? Itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta modern, Sanskerta kuno, Arab, Urdu, Swahili, Latin. Bahasa mana itu klenik? Kenapa kamu selalu keluar dari mulutmu kata yang kamu sendiri tidak pernah mengerti? Jangan ngerti kata klenik. Kamu harus belajar kepada kita untuk ngerti kata klenik. Jadi jangan tuduh-tuduh orang klenik dulu. Klenik tidak klenik, letaknya tidak pada bendanya dan peristiwanya, tetapi dalam cara berpikir dan niat di hatinya. Betul nggak? Sak kaca bawa menyan semua ngobong, boleh nggak? Boleh ngobong menyan kau. Sudah orang ngobong dasmu ini. Enggak boleh. Ngobong menyan kok enggak boleh. Menghormati bendera boleh enggak? Boleh. Lo ngene tok gak oleh. Yang enggak boleh itu menuhankan bendera. Nek ngene masa menuhankan jerek? Ini kan menghormati kesepakatan nasional bahwa kita ini berjamaah sebagai satu bangsa gitu loh. Bukan benderanya, bukan kainnya. Masa kita menghormati kain? Emang kamu haji tawaf itu menyembah Ka'bah? Kan enggak. Kamu cium hajar aswad karena kamu menyembah hajar aswad. Karena kamu senang nyium batu. Ngapain jauh-jauh ke Mekah senang nyium batu? Cari di sungai di belakang rumah. Ambung ono benesok. Ulet-uletan kono. Jadi banyak orang yang pikirannya tidak bisa jalan, tidak mengerti bahwa sepak bola itu permainan gitu loh mas. Allah mengatakan innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi permainan itu tidak apa-apa asal jujur dan serius. Kalau diurusin benar sepak bola itu kan ya permainan. Namanya juga permainan, jangan dituntut dengan parameter yang bukan permainan. Ini kan dulu sudah saya pernah bilang, si Beben ini kan juara Asia ini waktu umur 16 tahun. Bulu tangkis. Nah saya itu jago bulu tangkis sampai umur 13 tahun. Setelah itu saya tidak mau lagi main bulu tangkis karena sampai saya anggap itu bukan olahraga, itu penganiayaan.
Lah ya apa? Saya lari ke sana gara-gara dia kasih kok ke sana. Terpaksa saya ke sana. Jawab saya terpaksa begini. Wah begini. Kamu memaksa saya kamu ya? Saya ini mau olahraga. Kamu nyuruh saya lari ke sana terus main netting gini. Semau-mau saya, mau netting, mau nonton-nonton, kamu yang ngatur saya. Nggak mau akhirnya saya main. Kan gitu. Loh, jadi ngerti ya bedanya permainan sama. Jadi kalau orang nggak ngerti empan papan, nggak ngerti makom, tidak mengerti tempatnya, itu sama dengan orang ngukur airmu berapa meter. Loh ya apa banyu kok berapa meter? Ya berapa liter nek banyu itu? Kan gitu. Banyak loh orang yang nggak ngerti bedanya satuan-satuan. Nah sepak bola itu jangan dimarahi, tidak ada nabi yang main bola. Tapi tidak apa-apa main bola. Meskipun lucu, nabi-nabi yang gowi cekikian. Nabi Musa itu loh. Nabi Musa itu badannya kecil, tapi atos kecil kayak ini si kafir liberal ini. Sehingga dia ditakuti. Nabi Musa itu kecil tapi kok hebat melawan Fir'aun, sehingga ditakuti oleh Raja Argia pada waktu itu. Terus Raja Argia gimana ya caranya supaya bisa merayu ada seorang sakti Mondrogo namanya Resi Baluma. Resi Baluma ini yang bisa kira-kira bisa mengalahkan Nabi Musa. Nah Baluma ini mendatangi oleh 6 orang yang membawa emas berkilo-kilogram, permata, berlian segala macam. Kalau kamu kamu diminta untuk menolong Raja Argia, kamu dikasih hadiah ini. Si Baluma dia bilang, loh saya pertapa, saya tidak butuh dunia. Ya, terus 6 orang ini kalau tidak berhasil merayu Resi Baluma, dia akan pulang dipenggal kepalanya oleh Raja Argia, gitu kan? Maka dia kemudian dari cara dia temuin istrinya Resi Baluma. Istrinya senang dikasih emas permata segitu banyak. Terus Balumanya ngelihat saya dikasih bilang gini, iya tapi saya memang dari dulu ngajak istri saya itu sengsara terus. Ya sudah tidak apa-apa lah, sekali-sekali dia supaya senang. Nah kalimat dia itu membuat dia batal pertapaannya, sehingga iman dan ilmunya Resi Baluma ini oleh Tuhan dimasukkan ke anjing yang namanya Kitmir atau Ar-Raqib, dan anjing itulah yang menjaga Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi adalah 6 orang ini tadi. Menurut ceritanya saya kan waktu itu ngawal. Saya sudah kasih tahu Resi Baluma belum sampai. Tapi saya tidak menyangka bahwa 6 orang ini akan nemuin istrinya, itu saya ditolongnya. Itu akhirnya sudah tidak apa-apa lah, Resi Baluma dihukum, imannya dan ilmunya dimasukkan ke dalam Kitmir. Nah ini dramanya sedang kita kerjakan yang berjudul Kekasih Anjing. Selama ini kita sebut tafakur anjing. Saya takut kepada orang yang takut kepada bahasa Arab, sehingga saya universalkan dengan judul yang tidak pakai tafakur tapi Kekasih Anjing. Bagi semua yang merasa menjadi kekasih anjing, silakan nonton pada tanggalnya nanti. Karena anjing di situ adalah, karena ini semua orang yang mulia di dalam sejarah, begitu dia masuk pintu gerbang surga selalu anjing yang mengawalnya. Begitulah Raden Puntawijaya. Begitulah Allah mengampuni seorang pelacur yang ketika dia kehausan mengambil air hanya sedikit sekali, mau dia minum, tiba-tiba datang anjing menjulur-njulurkan lidahnya karena haus. Dia berkorban tidak minum untuk dirinya si pelacur ini, tapi dia kasihkan anjing. Begitu anjing itu menjadi hilang hausnya, Allah mengampuni dosa pelacur ini karena dia memberi minuman yang sangat dia butuhkan kepada si anjing. Jadi sekarang wahai wanita, jadilah pelacur. Pelacurlah, nanti setelah 10 tahun carilah seekor anjing yang sedang kehausan dan berilah dia minum. Gitu. Ini nek kiai gendeng ngomong begitu. Anjing itu bapaknya Sang Guru Hyang. Oke. Ya itu sangat tidak mengherankan. Jadi Anda jangan pakai frame Anda lah kalau memahami hidup ini. Belajar terus lah, framemu bisa berubah tiap. Dan sekarang ini in about time.
Duceng. Anda harus mulai mengambil keputusan supaya Anda bisa menghancurkan dirimu yang sekarang menjadi dirimu yang besok. Relakan beras. Apa kehilangan beras karena jadi nasi. Itu loh. Yang disebut yaumul qiyamah itu adalah kehancuran beras, kebangkitan nasi. Banyak orang takut kehilangan beras, maka tidak pernah dapat nasi. Ngerti ya? Sederhana sekali. Banyak orang takut kehilangan beras, akhirnya tidak pernah dapat nasi. Jadi Anda jangan takut yang namanya ruwatan dalam bahasa itu artinya penghancuran, tahlukah dalam bahasa Al-Quran. Penghancuran. Kamu harus berani menghancurkan dirimu yang hari ini supaya engkau menjadi dirimu yang besok pagi. Kalau kata Krishnamurti, engkau mati setiap detik dan engkau lahir pada detik berikutnya. Ngono lho ceritane.